Halo, halo, halo. Kembali lagi dengan saya Muhammad Anam Ditya. Kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 7 kompetensi tes, sama seperti sebelumnya, video sebelumnya, tapi ini membahas tentang eh, terkait jawaban dari interview itu kayak gimana sih dengan posisi HR, terus pengetahuannya seperti apa, terus job desk-nya seperti apa. Nah, kali ini video ini akan menjelaskan berbagai jawaban dari versi saya dari soal-soal yang telah disediakan oleh IELTS Center. Oke, lanjut aja mengenai pertanyaan pertama. Ini kan pertanyaan pertama itu kan mengenai perkenalan diri. Baik, langsung aja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Ditya. Saya merupakan lulusan dari UIN Sunan Ampel Surabaya, program studi sosiologi. Meskipun nggak selaras dari fakultas FEB ya, kan kebanyakan kalau human resource itu kan dari fakultas psikologi, fakultas FEB, manajemen SDM, dan sebagainya. Nah, saya ini sangat berbeda sekali dengan yang lain. Saya dari fakultas FISIP, jurusan dari sosiologi. Nah, tapi kan nggak selinier, tapi saya menekuni bidang human resource ini. Berbagai cara yang saya pernah ikuti adalah mengikuti sertifikasi IELTS Center di selama Agustus hingga sekarang. Itu bagian ambil posisi di kursus human resource. Oke, lanjut ke pertanyaan tadi. Saya merupakan seseorang yang sangat detail, suka berinteraksi dengan orang lain ya. Kemudian saya juga ketertarikan besar di bidang human resource karena saya percaya kalau karyawan yang bahagia dan berkembang itu akan membuat perusahaan ingin berkembang juga. Selama kuliah, saya juga aktif di organisasi dan pernah magang di bagian administrasi database di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Kemudian saya juga tertarik dengan human resource, makanya saya ikut sertifikasi ini di IELTS Center. Kemudian saya juga aktif dalam kelas diskusi pada sertifikasi ini. Kemudian saya juga tertarik dengan kerja di perusahaan di posisi human resource ini karena saya lihat perusahaan punya visi yang sangat kuat dalam mengembangkan sumber daya manusia. Jadi saya ingin jadi bagian dari tim yang membangun lingkungan kerja yang sangat positif dan produktif. Saya siap belajar dan berkontribusi maksimal kalau diberi kesempatan untuk bergabung di perusahaan di posisi human resource ini. Jadi saya itu kan lebih dominan suka bagian administrasi, punya keunggulan di bidang administrasi. Nah, di human resource sendiri juga ada administrasi yang dimana juga mengurusi absen karyawan, gaji karyawan, dan sebagainya. Nah, saya tuh sangat tertarik dengan hal tersebut. Kemudian pertanyaan yang B, apa yang Anda pahami tentang human resource? Nah, menurut perspektif saya, human resource itu tentang mengelola aset yang paling berharga di perusahaan. Secara sederhana, human resource ini adalah manusianya. Human resource bukan cuma soal administrasi seperti urus gaji atau absensinya saja, tapi lebih dari itu semua. Human resource itu harus jadi jembatan antara perusahaan dan karyawan, memastikan kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Jadi human resource ini punya peran strategis, artinya human resource harus membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya dengan cara memastikan punya orang-orang yang tepat dengan skill yang tepat di posisi yang tepat. Selain itu, human resource juga harus menciptakan lingkungan kerja yang bikin karyawannya itu betah, termotivasi, dan bisa berkembang. Yang nggak kalah penting, human resource juga harus memastikan semua kebijakan perusahaan sesuai dengan aturan ketenagakerjaan yang berlaku. Hal ini penting supaya perusahaan nggak kena masalah hukum dan hak-hak karyawan juga terlindungi. Jadi intinya human resource itu tentang mengelola manusia dengan cara yang strategis, manusiawi, dan sesuai aturan yang berlaku. Kemudian pertanyaan berikutnya, nomor 7C ini, apa saja 8 fungsi human resource management? Yang saya ketahui, human resource punya 8 fungsi utama yang semuanya penting untuk menjalankan organisasi secara efektif. Fungsi utama dari
Human resource ini adalah recruitment and selection, yaitu mencari dan memilih kandidat terbaik untuk mengisi posisi yang kosong. Prosesnya mulai dari membuat lowongan pekerjaan, screening CV, interview, sampai offering letter. Tujuannya adalah dapat orang yang tepat untuk posisi yang sangat tepat. Yang fungsi kedua adalah training and development, yaitu mengembangkan kemampuan karyawan melalui pelatihan dan program pengembangan. Hal ini penting supaya skill karyawan terus update dan mereka siap menghadapi tantangan yang baru, termasuk juga program untuk persiapan pemimpin di masa depan. Kemudian fungsi yang ketiga adalah compensation and benefits, yaitu mengelola sistem gaji, tunjangan, bonus, BPJS, dan benefit lainnya. Sistemnya harus adil dan kompetitif supaya karyawan termotivasi dan betah di perusahaan tersebut. Kemudian fungsi keempat adalah performance management, yaitu mengelola kinerja karyawannya, mulai dari set target, monitor progres, evaluasi berkala, kasih feedback, sampai buat rencana perbaikan kalau ada yang kurang. Tujuannya adalah memastikan setiap orang kerja sesuai standar yang diharapkan. Kemudian fungsi yang kelima adalah employee relation, yaitu mengelola hubungan antara perusahaan dan karyawan. Hal ini termasuk menangani keluhan, mediasi kalau ada konflik, dan membangun komunikasi yang baik supaya tercipta lingkungan kerja yang harmonis. Kemudian fungsi yang keenam adalah human resource administration, yaitu urusan administrasi nih, terutama di administrasi kepegawaian seperti kontrak kerja, database karyawan, absensi, cuti, dan dokumentasi lainnya. Hal ini harus rapi dan terorganisir dengan baik agar administrasi itu nggak berantakan gitu. Jadi selain bidang-bidang lain keuangan, human resource itu juga ada divisinya sendiri gitu. Jadi ada bagian administrasi yang mengelola administrasi biar administrasi itu bisa berjalan sesuai dengan prosedur perusahaan agar tidak menumpuk dan tidak tercampur dengan yang lain gitu. Terus fungsi ketujuh adalah human resource compliance and legal, yaitu memastikan semua kebijakan human resource sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan dan regulasi yang berlaku. Hal ini penting untuk melindungi perusahaan dari masalah hukum. Dan fungsi yang terakhir, yang ke-8 adalah separation management, yaitu mengelola proses berakhirnya hubungan kerja baik karena resign, PHK, atau pensiun. Prosesnya harus profesional dan sesuai aturan, termasuk penyelesaian hak-hak karyawan seperti pesangon. Nah lanjut nih, yang poin D, perbedaan human resource dan human capital. Nah, ini merupakan pertanyaan yang menarik karena kedua istilah ini memang berbeda cukup filosofinya. Human resource itu konsep lama yang melihat manusia sebagai salah satu sumber daya perusahaan, seperti mesin atau bahan baku. Fokusnya lebih ke operasional dan administratif, seperti urus gaji, absensi, dan rekrutmen. Karyawan dilihat sebagai biaya yang harus dioptimalkan. Peran human resource di sini lebih sebagai supporting function yang jalankan proses-proses rutin. Sementara human capital itu konsep modern yang melihat manusia sebagai investasi strategis. Kalau kita investasi untuk mengembangkan karyawan melalui pelatihan dan pengembangan, mereka akan jadi lebih produktif dan lebih inovatif, yang pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan. Fokusnya bukan cuma efisiensi, tetapi juga value creation. Kemudian peran human resource di sini jadi strategic partner yang berkontribusi langsung ke pencapaian tujuan bisnis. Contohnya nih, sederhananya begini, kalau pakai pendekatan human resource, pelatihan dianggap sebagai biaya yang harus diminimalkan. Tapi kalau pakai pendekatan human capital, pelatihan dianggap sebagai investasi yang akan menghasilkan return berupa karyawan yang lebih capable dan produktif. Kemudian perusahaan modern sekarang lebih mengarah ke konsep human capital karena mereka sadar bahwa competitive advantage di era sekarang bukan cuma dari teknologi atau modalnya saja, tapi dari kualitas dan kemampuan manusianya. Kemudian lanjut ke poin E, cerita menghadapi masalah penting dan mendesak. Oke, saya pernah mengalami situasi kritis waktu perusahaan akan diaudit di Disnaker dalam waktu 3 hari. Dan ternyata ada banyak dokumen kontrak kerja yang belum lengkap untuk puluhan karyawan kontrak. Hal ini masalah yang sangat serius karena bisa kena sanksi kalau nggak beres. Yang pertama yang saya lakukan adalah tetap tenang
dan langsung identifikasi masalahnya apa saja nih. Kemudian saya buat checklist lengkap tentang dokumen yang kurang, siap saja yang terdampak dan prioritasnya gimana. Yang paling urgent banget harus didahulukan. Kemudian saya langsung komunikasi dengan atasan, menjelaskan situasinya dengan jujur, dan saya juga sudah siapkan usulan solusinya bagaimana. Saya juga meminta dukungan seperti izin lembur atau bantuan dari tim lain jika diperlukan. Saya bentuk tim kecil untuk handle ini, bagi tugas dengan jelas. Saya fokus di kontrak kerja, teman saya handle administrasi BPJS, dan tim legal bantu pastikan semua dokumen sudah sesuai aturan. Kami kerja lembur 2 hari penuh, bikin template kontrak yang standar, terus mass production dengan sistem double check supaya nggak ada yang salah sedikit pun. Hasilnya waktu audit tiba, semua dokumen sudah rapi dan terorganisir dengan baik. Auditor bahkan kasih apresiasi untuk kerapihan dokumentasi yang kami lakukan. Dari pengalaman ini saya belajar pentingnya stay calm dalam krisis, komunikasi yang jelas, kerja tim yang solidaritas, dan yang paling penting adalah jangan menunggu sampai ada masalah baru kemudian beresin administrasinya. Nah, prevention is better than cure. Kemudian poin yang F selanjutnya adalah perbedaan PKWT, PKWTT, dan perjanjian pemagangan. PKWTT itu karyawan tetapnya, kerja tanpa batas waktu sampai pensiun, resign, atau di PHK. Perlindungannya paling kuat. Kalau di PHK dapat pesangon yang besar, bisa sampai 32 bulan gaji tergantung masa kerjanya. Karyawan PKWTT dapat semua benefit lengkap seperti BPJS, cuti 12 hari per tahun, THR, dan lainnya. Bisa ada masa percobaan 3 bulan di awal. Kemudian PKWT itu karyawan kontrak dengan batas waktu tertentu. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja, kontrak bisa maksimal 5 tahun dan bisa diperpanjang berkali-kali. Wajib dibuat tertulis dan didaftarkan ke Disnaker. Nggak boleh ada masa percobaan kalau kontrak selesai. Dapat kompensasi 1 bulan gaji untuk setiap 1 tahun kerja. Jadi bukan pesangon seperti PKWTT, tapi kompensasi yang lebih kecil. Perjanjian pemagangan itu bukan karyawan, tapi peserta pelatihan. Tujuannya untuk belajar dan dapat pengalaman kerja. Maksimalnya itu 1 tahun. Yang diterima bukan gaji, tapi uang saku. Dan nggak harus semua UMR karena statusnya bukan karyawan. Di akhir magang dapat sertifikat juga kompetensinya. Wajib orang magang itu wajib dibimbing dan program pelatihan yang jelas. Kalau nggak ada program pelatihannya, bisa saja dianggap melanggar karena jadi kayak tenaga kerja yang dikatakan murah gitu. Jadi intinya PKWTT untuk kerjaan tetap dengan perlindungan penuh, kemudian PKWT untuk kerjaan sementara dengan kompensasi terbatas, dan pemagangan untuk belajar dengan uang saku. Kemudian lanjut ke poin G, 3 langkah memperbaiki disiplin kerja. Kalau saya masuk perusahaan yang masalah disiplin kerjanya parah, ada 3 langkah besar yang akan saya lakukan. Langkah pertama adalah saya harus tahu dulu akar permasalahannya bagaimana. Saya akan analisis terus data absensi untuk lihat pola keterlambatan dan izinnya. Kemudian siapa aja yang sering telat, kapan biasanya mereka telat, ada pola tertentu nggak ya gitu. Saya juga akan ngobrol dengan karyawannya juga. Mungkin survei anonim juga saya lakukan untuk tahu kenapa mereka sering telat atau izin. Mungkin ada masalah transportasi mungkin, terus ada beban kerja terlalu berat, atau masalah dengan atasan yang belum berani untuk disampaikan secara langsung. Saya juga cek apakah aturan disiplin yang sekarang sudah jelas atau belum, dan apakah diterapkan secara konsisten atau tidak. Terus didiagnosis ini penting supaya solusi yang saya buat tepat sasaran. Kemudian langkah yang kedua adalah memperbaiki sistem dan kebijakannya. Saya akan buat atau update SOP, disiplin kerja yang jelas, beberapa menit telat yang masih oke, gimana cara ngajuin izin atau cuti, apa aja alasan yang valid, dan sanksi apa kalau melanggar. Kemudian sanksinya harus bertingkat juga, mulai dari teguran lisan, tertulis, 1, 2, 3 sampai PHK kalau masih ngeyel. Saya juga akan memperbaiki sistem absensi, misalnya pakai fingerprint supaya nggak bisa dimanipulasi, terus bikin sistem aplikasi cuti online yang mudah tapi ada approval workflow yang sangat jelas. Jadi kayak bisa di approve
dari pimpinan cabang mungkin atau lain sebagainya. Kemudian yang nggak kalah penting, saya akan bikin program reward juga, nggak cuma punishment aja, ada penghargaan untuk yang disiplin, misalnya Perfect Attendance Award, supaya orang termotivasi, supaya semua kebijakan baru ini harus dikomunikasikan dengan jelas lewat meeting, handbook, atau media-media lain yang mendukung. Kemudian langkah yang terakhir, implement dan monitor yang sangat ketat. Saya kasih grace period 1 bulan dulu untuk transisi. Jadi karyawannya ini punya waktu adaptasi yang cukup baik. Tapi setelah itu enforcement harus konsisten dan tegas. Setiap pelanggaran harus ditindak sesuai aturan. Nggak ada exception untuk siapapun. Terus saya juga akan coaching karyawan yang bermasalah. Mungkin ada yang punya masalah personal yang bisa dibantu. Setiap bulan saya monitor progresnya bagaimana, bikin report perbandingan sebelum dan sesudah, dan cari tahu ada improvement atau enggak. Saya juga minta feedback dari karyawan untuk continuous improvement. Dan yang paling penting, saya ajak line manager untuk jadi role model disiplin, karena leader yang disiplin akan menginspirasi tim lainnya juga. Kemudian dengan 3 langkah ini, saya yakin dalam 3-6 bulan ke depan akan ada perbaikan signifikan. Kuncinya adalah balance antara tegas menerapkan aturan tapi juga peduli dengan kondisi karyawannya juga. Disiplin yang dibangun dengan cara yang fair dan konsisten itu yang akan bertahan lama. Kemudian lanjut ke poin yang H, mengapa Anda merasa mampu menjadi Human Resource Officer? Saya yakin bisa jadi Human Resource Officer yang baik di perusahaan karena beberapa alasan. Yang pertama, dari segi kompetensi, saya punya pemahaman yang cukup luas tentang human resource, baik teori maupun praktiknya. Saya paham tentang rekrutmen, pelatihan, kompensasi, performance, manajemen, dan aspek human resource lainnya yang saya dapatkan ketika latihan di ILS Center, terutama di materi-materi yang saya sebutkan tadi. Saya tekuni, saya pelajari ulang tiap setelah kelas, seperti itu. Jadi bisa menambah wawasan saya dan bisa lebih paham materi tersebut. Saya juga selalu update dengan regulasi ketenagakerjaan terbaru seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Pengalaman magang saya juga kasih saya gambaran nyata tentang gimana human resource beroperasi dan tantangan apa saja yang bisa saya hadapi. Kemudian dari segi soft skill, saya punya kemampuan komunikasi yang baik dan bisa ngobrol dengan siapa saja, dari level manajemen sampai staff. Saya juga punya empati dan bisa mendengarkan orang lain dengan baik. Hal ini penting karena human resource kan berhadapan dengan manusia yang sifatnya sangat dinamis dan mempunyai berbagai masalah dan kebutuhan. Saya juga orangnya cukup detail dan terorganisir, jadi cocok untuk handle administrasi dan dokumentasi yang sangat rapi. Kemudian dari segi attitude, saya punya passion yang cukup cocok di bidang human resource. Saya nggak cuma cari kerjaan, tapi emang suka sama bidang ini karena saya percaya kalau karyawan yang happy akan bikin perusahaan yang juga sukses. Saya punya work ethic yang kuat, integritas tinggi, dan bisa juga kerahasiaan data karyawan. Kemudian saya fast learner dan adaptable. Kalau ada sistem baru atau situasi baru, saya nggak takut dan akan cepat belajar. Saya juga paham bahwa human resource bukan cuma soal administrasi, tapi harus memiliki basic business strategi juga. Setiap keputusan human resource harus mendukung tujuan bisnis perusahaannya. Dan yang terakhir, saya sudah riset tentang perusahaan ini dan saya sangat tertarik dengan visi, misi, dan values-nya. Saya lihat perusahaan ini mempunyai komitmen kuat untuk mengembangkan sumber daya manusia dan itu sejalan dengan passion saya. Perusahaan juga sedang grow dan saya excited dan untuk berkontribusi membangun sistem human resource yang kuat untuk mendukung pertumbuhan tersebut. Jadi kombinasi dari skill, experience, kemudian passion, dan alignment dengan perusahaan bikin saya yakin kalau saya bisa jadi aset yang berharga untuk tim human resource. Saya siap belajar, berkontribusi, dan tumbuh bersama perusahaan ini. Baik, itu jawaban saya untuk semua pertanyaan interview ini. Saya sudah berusaha menjawab dengan jelas dan berdasarkan pemahaman saya tentang human resource. Saya sangat berharap bisa diberi kesempatan untuk bergabung dan membuktikan kemampuan saya ini. Nggak cuma omong doang, tapi juga mempraktikkan langsung ke dalam perusahaan bapak atau ibu. Kemudian terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kalau ada yang perlu diklarifikasi lebih lanjut, saya siap menjawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.